Mari kita bersatu dalam doa. Kembali kami datang kepadamu, Allah kami. Hari ini kami belajar rahasia daripada menang. Kami berdoa supaya roh Tuhan yang suci, yang akan bekerja lagi di tengah-tengah kami, melawat kami ya Tuhan. Semua kami dimanapun berada, lawatlah kami. Nyatakanlah dirimu, bukalah rahasia firman-Mu. Dan tolonglah supaya oleh Roh Kudus firman-Mu itu jadi dalam hidup kami. Berikanlah pertolongan kepada hamba-Mu ketika menyampaikannya. Berilah kekuatan daripada-Mu Tuhan. Dan berkatilah semua kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan melihat kitab 1 Yohanes. Surat kiriman Rasul Yohanes. 1 Yohanes pasal 5. Kita akan melihat 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat 5. Kita membacanya bersama-sama. Sudah dapat? 1, 2, ya. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ya, tema kita hari ini adalah bagaimana kita bisa menang mengalahkan dunia. Ada 2 topik yang akan kita lihat di sini. Yang pertama, bagaimana kita tahu seseorang itu sudah lahir dari Allah. Ini kan sering ditanyakan ya. Apa tanda-tandanya seseorang itu sudah lahir dari Allah, sudah lahir baru, sudah selamat? Iya. Apakah tanda-tandanya? Iya. Apa tanda-tandanya menurut kita selama ini ya? Sudah pernah dia ngaku dosa, sudah pernah terima Tuhan Yesus. Itu sajakah? Iya. Tadi dikatakan di sini setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus lahir dari Allah. Jadi yang pertama memang dia mempercayai Yesus ya adalah Kristus. Kristus berarti yang diurapi, juru selamat, Mesias. Iya. Kitab Yohanes sering menekankan Yesus bukan saja juru selamat, tetapi juga Dia adalah anak Allah yang menunjuk kepada bahwa Dialah Allah. Jadi kita melihat di sini yang pertama adalah bahwa ada iman yang jelas kepada siapa dia beriman. Percayakah dia Yesus betul-betul juru selamat? Kalau dia percaya Yesus juru selamat, dari manakah dia diselamatkan? Setiap kita lahir dalam dosa, bertumbuh dalam dosa, dan kalau Tuhan tidak datang, kita pun akan mati dalam dosa. Ya, juru selamat itu Yesus, ya, dia datang dari Allah, dari sorga, dia adalah anak Allah sendiri, dia adalah Allah yang menjadi manusia, dia datang ke dunia menjadi juru selamat. Dia yang sanggup menyelamatkan kita. Maka sangat penting ditanyakan ya atau pengalaman hidup, bagaimana sih Tuhan menyelamatkan saya? Dari mana saya diselamatkan?
Iya. Kalau ada seseorang cerita, oh orang itu selamat loh, dari mana? Kecelakaan. Kecelakaan apa? Kan jelas ya. Oh, kecelakaan pesawat terbang. Iya. Jatuh pesawatnya, tapi yang di ekor pesawat itu selamat semua, yang di kepalanya hancur semua. Oh, dia selamat dari ini, kram dia loh waktu dia berenang. Iya. Maka kalau kram kan udah tenggelam aja kan, nggak bisa lagi. Ada orang yang menyelamatkan dia, menyeret dia keluar dari situ ketika sudah kram. Dari mana dia selamat? Ya kita baru-baru mendengar tentang anaknya Pak Stephen Tong ya, David Tong. Iya, dia ngantuk di jalanan, dia mengantam tronton. Ya, penyok seluruh kendaraannya. Saya lihat gambar mobilnya itu tak berbentuk lagi. Iya. Dan mereka di dalam ada suami istri, lalu ada 5 anak. Iya, semalam saya rasa sudah operasi anaknya yang satu, ya operasi lengan patah 3. Ada satu lagi operasi siang hari, ada satu lagi operasi malam hari. Tapi syukurlah semua berhubungan dengan tulang. Iya, jadi nggak ada yang berhubungan dengan kepala. Walaupun ada yang benjol, tapi ketika di-scan kepalanya ternyata tidak apa-apa. Jadi ya saya tidak tahu apakah sudah jadi operasi berlangsung untuk 3 orang itu. Iya, dan mereka menyewa satu kamar yang berisi 6 orang, mereka semua di dalam. Iya, saudara-saudara, mereka selamat dari kecelakaan yang kalaulah Tuhan tadi tidak menolong, saya rasa bisa anaknya dan cucunya Pak Tong itu bisa mati semua di jalan. Tapi Tuhan masih menjagai. Jadi selamat dari mana? Dari kecelakaan mobil, dari berenang, dari kecelakaan pesawat, atau dari apa? Ya, ini pun kita diselamatkan dari dosa. Dosa yang mana? Kan jelasnya sama kita apa dosa kita di masa lalu. Bagaimana Tuhan ya mati di kayu salib untuk dosa itu. Supaya kita tidak hidup terus di dalam dosa itu. Supaya kita keluar dari dosa itu. Supaya kita tidak lagi di situ. Korban Kristus di kayu salib cukup untuk mengampuni dosa. Tapi kalau kita percaya itu, kita tentu datang untuk mengakui dosa-dosa kita. Ya, kematian Kristus cukup, tapi buktinya kita setuju itu dosa. Kita datang kepada Tuhan, membawanya kepada Tuhan. Di dalam Dia kita beroleh penebusan dosa. Ya. Jadi ini ciri orang percaya, sudah dosanya diampuni. Yesus sudah menjadi juru selamatnya. Yesus sudah menjadi Allahnya. Cukupkah itu? Ayat 2. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Jadi ada 2, seperti mata uang, ada kasih kepada Allah ya, tetapi juga ada kasih kepada manusia. Jadi kalau kita bilang ya kita sudah selamat, tidak ada kasih akan Allah, apa yang menjijikkan bagi Allah harum bagi kita. Ya, apa buktinya kalau seperti itu kita sudah dibaharui? Kan dibaharui itu kan dilahirkan kembali, dibaharui oleh Roh Kudus, diubah oleh Roh Kudus menjadi ciptaan yang baru. Sehingga yang lama berlalu, yang baru sudah datang. Ini ujiannya. Kalau benar kita mengasihi Allah, kita akan mengasihi yang dikasihi Allah. Allah senang kebenaran. Allah senang dengan kekudusan. Dulu ketika kita belum bertobat, kita enggak senang kebenaran. Kita enggak suka kekudusan. Kita suka yang kotor-kotor. Ya, kita suka pikiran kotor. Kita suka cakap kotor. Kita suka hidup yang enggak jelas, yang kotor. Iya. Tetapi setelah kita diselamatkan, apa yang dulu kita cintai, apa dulu menjadi favorit kita, apa yang dulu kita senang di situ, kita tidak senang lagi di situ. Itu buktinya bahwa orang ini sudah dijadikan Tuhan baru. Tabiat ilahi, tabiat Allah sudah ditanam ya di dalam kelahiran barunya, sehingga dia tidak mungkin akan nyaman dengan dosa. Ya, walaupun dia belum perfect, ya mulai dari hari itu sudah ada pertempuran dengan dosa.
Dulu tidak ada perang dengan dosa. Dosa itu kawan. Dosa itu sahabat. Tapi setelah orang dilahirkan kembali, sudah muncul peperangan. Aku tidak bisa mencintai dosa ini lagi. Lalu yang kedua, mata uang tadi, mengasihi Tuhan. Satu sebelah lagi adalah mengasihi anak-anak Allah. Artinya mengasihi orang percaya. Jadi kalau ada orang dia hanya punya kasih kepada Allah, tidak peduli dengan orang percaya, tidak peduli dengan orang lain, itu nonsens juga. Iya, jadi ini dua sisi mata uang. Sebelah saja nggak laku. Jadi harus ada kasih Allah, dan karena Allah mengasihi manusia, mengasihi anak-anak Allah. Iya, maka kita juga mengasihi anak-anak Allah. Pedulikah kita dengan saudara kita? Ya, pedulikah kita? Apakah kita ketawa ketika dia kalah, ketika dia berdosa? Ataukah kita menangis dan berdoa dan bergumul bagaimana supaya bangkit kembali? Iya, bangkit kembali. Saya ingin mengatakan bahwa kasih kepada Allah, benar-benar kita mencintai kebenaran dan membenci dosa. Tapi kasih kepada manusia, saudara-saudara, kita betul-betul peduli dan ingin supaya orang itu hidup benar. Jadi kalau kita melihat ketidakbenaran, berbicaralah 4 mata. Kalau tidak selesai 4 mata, tambah mata. Ya, ada orang lain yang menjadi saksi diikut sertakan. Dalam tingkat yang lebih parah, pengurus gereja disertakan, atau hamba Tuhan disertakan. Jangan berbicara di belakang punggung orang. Makanya sebagai orang percaya, kasih kepada saudara, salah satu adalah merem mulut. Mulut ini jangan suka cerita, terutama hal-hal yang tidak membangun, yang tidak memuliakan Allah. Berdirilah di pintu bibirku ya Tuhan. Jadi harus juga berdiri Tuhan di pintu bibir kita, supaya tidak nanti topik doa menjadi gosip. Iya, supaya jangan alasan, berdoalah si anu begini, akhirnya tidak berdoa tapi bergosip. Dari satu ke yang sana, dari yang sana ke sana, bola sabun ini berterbangan kemana-mana. Dan itu diingat orang terus. Dan kadang-kadang orang begitu picik, karena orang kan bisa berubah. Ketika orang berubah dalam image orang itu masih tetap seperti yang dia dengar dulu. Padahal di tengah perjalanan hidup ini, bisa saja Tuhan sudah menemui dia. Dia sudah sadar, dia sudah berubah. Tapi mindset kepada siapa dulu kita menceritakan itu tidak berubah-berubah. Kalau memang untuk didoakan, sampai di kita, betul-betul kita doakan, dan kita tidak lanjutkan lagi kemana-mana. Iya, jadi memang kalau itu memang berdoa, ya berdoa, berhenti pada kita. Iya. Hanya percakapan yang akan menolong untuk orang itu enggak akan menolong kalau kita berbicara kepada orang lain. Berbicaralah kepada orang itu. Kau ini salah dalam hal ini, kau kurang berhikmat dalam hal ini. Walaupun dia marah, itu jauh lebih baik daripada maunya tadi kayak gini dia. Apa gunanya? Iya, saya termasuk BTL, Batak Tembak Langsung ya. Ya, tapi saya rasa bukan batak tembak langsung, karena Tuhan bilang katakanlah yang benar, ya, tegurlah dan nasihatilah kalau salah. Ya, ini prinsip yang harus kita lakukan. Jadi dua ini tanda orang percaya, mengasihi Tuhan sekaligus mengasihi firman Tuhan. Yang kedua, sisi mata uangnya adalah mengasihi manusia yang dikasihi Tuhan. Dan Tuhan mengasihi orang-orang yang sudah ditebusnya dengan darah yang mahal. Iya, jadi harus ada itu, ada bentuk kasih, ada bentuk kepedulian. Itu sebabnya ketika saudara kita sakit, kita berdoa, ya mungkin kita kirim pisang 1 sisir, karena mungkin hanya itu yang bisa kita beri. Kita tidak punya uang 50.000 tapi punya pisang sesisir kan begitu ya.
Iya, ketika orang menghadapi malapetaka, jangan ketika urusan kita saja diurus orang, tetapi ketika orang mengalami musibah, ketika orang mengalami sesuatu, kita tidak mengulurkan tangan. Kalaupun hanya satu gantang beras yang kita bisa bagi, itulah bagi. Kan seperti itu ya. Jadi inilah kasih kepada sesama orang percaya. Tapi terutama saya rasa itu tadi, menjaga dia tidak berdosa, itu pun sudah kasih. Gimana caranya ya supaya aku menjaga orang ini tidak berdosa? Jangan gara-gara aku dia berdosa. Ini kan perlu kita jaga. Ya, bagaimana caranya supaya jangan gara-gara kita orang berdosa. Dalam rumah nikah juga saya rasa begitu. Seorang istri memikirkan bagaimana caranya supaya jangan karena aku suamiku ini jadi nggak taat kepada Tuhan atau nggak menghormati Tuhan. Iya, suami juga gitu. Bagaimana caranya ya supaya istriku ini jangan ngambek terus, hatinya pahit terus. Iya, dan akhirnya dia tidak bisa mengasihi Tuhan. Harus ada di sana menjaga. Makanya kalau kita mengasihi dia, katanya tadi lakukan firman Tuhan. Dengan kita melakukan firman Tuhan, kita menjaga orang-orang di dekat kita supaya mereka tidak akan jatuh tersandung atau menjadi berdosa. Jelas ini kan? Ini lebih mudah teorinya daripada prakteknya. Iya, karena prakteknya payah kali mengasihi mengasihi Tuhan aja sudah susah ya. Susah atau enggak ya? Iya, karena mengasihi Tuhan tadi menyukai yang Tuhan suka. Dan membenci yang Tuhan tidak suka, yang Tuhan benci. Jangan sempat terbalik, yang Tuhan benci kamu suka. Yang Tuhan suka kamu benci. Ya, ini memang betul-betul harus ya. Ya, baik, sekarang mari kita maju satu langkah. Ayat 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Kembali lagi, perintah-perintahnya itu tidak berat. Wah, ini yang pengulangan yang tadi ini ya. Perintah Tuhan itu tidak berat. Tidak berat. Kehendak Tuhan tidak berat. Tidak berat kalau ada kasih kepada Tuhan. Kalau nggak ada kasih kepada Tuhan, semua berat. Gimana ini? Gimana ini? Sama seperti orang, kalau kasih kamu sama dia kan, ya kan, memandikan kucingnya pun kamu mau. Padahal kalau kamu nggak kasih sama dia, alergi kamu kucing. Kalau datang kucing mau kamu sepak kan, apa ini di kucing datang sini. Tapi ketika kamu kasih, siapa nama kucingnya? Sopi. Dipegang-pegang kepala kucingnya. Karena apa? Karena kasih kepada orangnya. Makanya kalau jatuh cinta orang, nengok apanya pun anjingnya aja terakap rasanya. Ku nampak tadi anjing Berli katanya. Kan gitu kira-kira ya kan? Ya baru anjingnya. Ini udah ciber ini, cinta berat. Iya. Anjingnya saja pun sudah terhibur dia. Berlinya nggak datang. Cuma anjingnya yang datang. Kan kira-kira gitu ya. Ya ini saya buat Pinka contoh. Tapi bukan berarti si Pinka saja. Karena dulu Bapak Andre pun gitunya. Ya kan, tengoknya calon istrinya ketika belum menikah kan. Baru potongan badannya aja. Padahal entah bukan dia pun. Cuma tinggi-tingginya agak mirip. Berbajunya mirip. Impel kundai garangah gitu kan. Iya, seperti itu. Iya, makanya benarnya kata firman Tuhan, kasih menutupi banyak dosa. Ketika kita mengasihi enggak kita ingat-ingat lah salahnya itu ya. Tapi waktu enggak ada kasih kita, ya jerawatnya pun kita hitung. Sudah berapa jerawat istriku ini, kata si suami. Kenapa kau jerawatan? Kata. Itu berarti sudah mulai apa? Enggak ada kasih. Kalau ada kasihnya kan, ya kayak kurang-kurang enak pun makanan itu kan enak katanya. Padahal kurang enaknya. Iya, supaya nanti masak lagi dia. Karena kalau nggak digituin nanti nggak masak lagi ya. Iya, saudara-saudara, inilah dia ya. Nggak berat kalau ada kasih kepada Allah. Kenapa nggak bisa kita mengasihi Allah kalau dia sudah memberikan nyawa untuk kita? Iya.
Kenapa kita nggak bisa mengasihi saudara di dalam Tuhan? Kalau inilah saudaraku di bumi dan ini nanti saudaraku di surga. Makanya saya banyak dilakukan orang hal-hal yang membuat hati saya pahit. Tapi saya mengampuninya. Karena aku pikir kayak mana kami jumpa nanti di surga kalau berantem? Kayak mana kami jumpa di surga kalau kami berselisih? Ya masalahnya perdamaian kan bukan dimulai di surga, kan harus dimulai di sini. Ada banyak yang pahit kali memang gitulah. Iya, tapi seringkali saya yang lebih tua, saya yang memulai menelepon, saya yang memulai percakapan. Karena saya ingat Kristus juga mati untuk dia. Dia juga dalam proses menuju kesempurnaan. Masih ada di sana sini bercak-bercak yang sebenarnya jika Tuhan tidak menolong akan memalukan juga memang. Tapi kasih membuat saya mengulurkan tangan menolong dikala perlu. Padahal kalau ingat apa yang dilakukannya dulu, aturnya nggak usah ditelepon. Biarin lu dengan keadaanmu di situ gitu. Iya, tapi kalau sudah dibarui Tuhan hati ini nggak bisa kita abaikan saja. Lalu kita menjadi tidak peduli. Itulah bedanya berubah. Tetap ada kasih di dalam. Memikirkan yang baik untuk orang yang jelek. Untuk orang yang tadi berbuat tidak baik. Iya. Seperti yang saya ceritakan tadi tentang Yesus ya. Kalau pikir-pikir kalau sudah ya dia pun datang untuk menangkap kok. Kalau potong kupingnya ya sudah gitu kan. Sudah wajar aja orang dia pun datang untuk nangkap, biarin gak usah ditolong. Nah, siapa suruh dia punya niat buruk kan bisa. Tapi Yesus ini memang luar biasa, ambilnya lagi kuping, kan capek itu ngambil kuping lagi berdarah-darah. Ya kan, pasangkan lagi. Bukan dia berterima kasih nanti orang itu ya, sama sekali pun enggak. Tapi dia tetap dalam kodratnya sebagai Allah itu, dia memang begitulah kodratnya, gitulah tabiatnya. Jadi ketika kita lahir baru, kodrat kita, tabiat kita memang beda. Ketika kita lahir dulu oleh mama kita kan udah jelas tabiat kita, tabiat daging, tabiat dosa. Tapi setelah lahir dari Allah, tabiat dari Allah itu memang ditanam. Ya itulah hak kelahiran baru itu, betul-betul baru. Ya, kalau dulu nggak bisa mengasihi, jadi mengasihi. Dulu nggak peduli, jadi peduli. Kayak saya dulu cuek dengan orang, jadi peduli. Dulu nggak suka bergaul, jadi mau bergaul. Supaya apa? Supaya siapa tahu dia bisa dengar tentang Tuhan, bisa sampai kepada keselamatan. Dulu hidup dalam dunia sendiri, diam-diam. Ya, ini jadinya tidak hidup dalam dunia sendiri. Tetapi akhirnya membuka diri baik untuk dikoreksi, baik untuk mengoreksi. Iya. Mari kita lanjutkan sedikit lagi saja. Ayat 4. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Iya. Berarti ada dua di sini yang bisa mengalahkan dunia. Yang satu ya mengalahkan dunia karena apa? Karena sudah lahir dari Allah, karena mengasihi Allah. Itu saja yang bisa mengalahkan dunia. Kalau kata mengalahkan ini saya tertarik karena biasanya kata mengalahkan itu dipakai juga selain untuk pertempuran, itu untuk perlombaan. Kalau orang berlomba, ya kan? Ya, nanti ada pemenangnya, tetapi ada yang kalah. Iya, orang pelari yang berlatih sedemikian, ya kan? Dengan segala aturan, dia kan nggak bisa. Oh, ini jalurnya nanti. Lalu dia, aku motong aja supaya pendek. Dia motong, tidak ikut aturan. Ini diskualifikasi nih. Ya, dia akan diskualifikasi dari pertandingan, dia dianggap gugur. Kenapa? Karena ini jalur larinya, tapi dia ke sana dulu, entah memotong bagaimana gitu ya, supaya dia bisa lebih cepat sampai. Iya. Kalau jalurnya adalah ini, rutenya adalah ini, rule-nya adalah ini, tetapi dia keluar dari rule, keluar dari jalur, diskualifikasi.
Itu sebabnya untuk menjadi menang dalam perlombaan saja butuh disiplin yang luar biasa. Latihan yang luar biasa, disiplin yang luar biasa, ikut aturan, ikut rutenya, ya, dan menangkan kecepatannya. Ya. Jangan pula, oh aku let, kembali lagi kayak kura-kura tadi kan, nggak sampai-sampai, kayak mana mau dapat piala? Tidak bisa. Jadi ada aturan yang harus diikuti. Kalau itu hubungannya dengan perlombaan. Tapi kalau itu hubungannya dengan pertempuran, ini lebih ngeri lagi. Kalau kita salah, ya, posisi kita mudah dibidik, ya, kita bisa kena pelor kan gitu ya, dan mati. Ya, jadi itu butuh bukan saja kesigapan gitu, sigap, kepekaan, sigap, ulet gitu ya. Nah, untuk memenangkan sebuah pertempuran butuh banyak. Kekuatan butuh, kesigapan butuh, fokus butuh. Ya, kalau dia sedang berperang, dilamunkannya lagi ini itu, ya pacarku, tanahku, ya kan habislah, kena pelor, kena peluru dia. Ya, jadi betul-betul harus fokus. Ya, fokus. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini rahasia kemenangan. Lahir baru dan fokus kepada siapa? Kepada Tuhan yang sudah menyelamatkan itu. Karena Dia yang menentukan arah kita. Dia yang menentukan peraturannya. Dia yang menentukan rute hidup kita. Jalan yang mana yang harus kita jalani. Dengan cara apa kita menjalaninya. Itu semua dari Dia. Iya, ketika kita mau tadi memotong jalan ya, disqualified. Ketika kita tidak ikut aturan juga, kita akan disqualified. Makanya takut juga nih aku nanti ada orang yang mengaku sudah percaya tapi nggak akan ke surga. Karena sebenarnya memang dia telah datang tapi tidak pernah ada buah imannya itu. Iya, bukankah kitab Yakobus mengatakan iman dan perbuatan seperti mata uang? Ya, tidak laku hanya dari satu sisi aja mata uangnya, harus ada juga buahnya, yaitu perbuatan. Dan Matius juga mengatakan hal yang sama, bukan setiap orang yang berseru-seru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk surga, tapi yang ya setelah dia mendengar firman itu melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Berarti iman dan melakukan tidak bisa dipisahkan. Yakobus kembali mengatakan bahwa iblis juga percaya kepada Allah. Tetapi kapan iblis pernah menaatinya? Enggak pernah. Iblis itu selalu berontak. Iblis itu enggak mau taat dengan apa yang Tuhan katakan. Jadi apa bedanya kepercayaan iblis dengan kepercayaan orang percaya? Iblis tadi percaya dan gemetar tetapi dia tidak memiliki ketaatan. Tetapi orang percaya dia taat ya kepada Tuhan. Dia bukan percaya saja, dia taat. Iya, jadi mendengar untuk menaati, bukan mendengar untuk mengetahui lalu tidak melakukan apa-apa. Ya, kita mendengar, kita sudah jelas mengerti, tapi itu arahnya kepada mentaati apa yang Tuhan katakan. Ya, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Ya. Kalau diri kita sendiri melawan iblis, lebih besar iblis dari kita karena dia malaikat, kalahnya kita kalau tanpa Allah. Kalau kita mengalahkan dunia pun takkan sanggup. Dunia ini terlalu ngeri, terlalu hebat. Bagaimana dia mempengaruhi? Makanya orang-orang yang tidak percaya, dunia yang mengalahkan dia. Maka seperti warna dunia, warnanya dia. Bukan dia merubah dunia, dia dirubah dunia. Ya, dia yang dirubah oleh dunia. Maka hidup kita ini menentukan. Tes yang kita alami tiap-tiap hari ini menentukan kita akan menjadi ya yang mengubahkan dunia
atau kita akan dipengaruhi dunia sehingga kita tidak punya pendirian. Kita yang dipengaruhinya, kita yang diwarnainya, terakhir kita mau masuk surga. Kayak mana warna-warna dunia tapi masuk surga? Surga memiliki warna khas, putih. Artinya apa? Kesucian. Iya, tidak ada warna tidak kesucian di surga. Ya, tapi jangan pikir surga itu membosankan karena putih semua ya. Iya, sekalipun semua yang masuk adalah orang yang dikuduskan, itu tempat yang paling menyenangkan, paling menarik. Nggak ada lebih menarik dari itu dimanapun juga. Dan tempat itu bukan tempat yang membosankan, itu tempat Tuhan yang sangat menarik. Jadi ini yang pertama ya, kalau mau menang harus lahir dulu. Dan kalau lahir tadi, ya bawaan kelahiran barunya itu ada. Bawaan lahirnya itu tadi, ya, tidak akan senang hidup di dalam dosa, tapi akan senang hidup di dalam kebenaran, akan senang hidup dalam kesucian. Saya tidak katakan sudah perfect, tapi dia berjuang di situ. Inilah areal pertempuran bagi imannya, bagi hidupnya. Dan dia ya sungguh tentu mau menang. Siapa sih di bumi ini setelah lahir baru mau kalah tiap hari? Iya, kodrat orang yang lahir dia struggle. Bayi-bayi itu struggle supaya hidup. Iya, dia tidak banyak kali pergumulan, gak usahlah bernapas, udah gak usah gerakkan tangan, gak usah jantung pun suruh aja berhenti, matilah. Justru di dalam dia struggle itulah dia hidup. Dalam dia bergumul itulah dia hidup. Kalau ada nanti bayi lahir tak pernah bergerak, gak bergumul dia, gak struggle dia, calon matinya itu sebentar lagi. Iya. Saya pernah mendengar ilustrasi tentang keong ya. Keong itu rupanya selama dia di dalam rumahnya itu, dia katanya terlindung. Tapi kalau dia keluar dari rumahnya itu berarti tanpa perlindungan sebentar lagi akan mati. Saya tidak tahu, karena saya bukan pengamat keong. Jadi saya tidak tahu kalau keong keluar dari cangkangnya sebentar lagi mati. Tapi itu ilustrasi yang baik. Berarti orang percaya kalau tanpa Tuhan bakal mati juga. Tapi kalau dia terus dengan cangkangnya itu, dengan Tuhan, ya berjalan bersama-sama melewati segala situasi yang ada, dia akan hidup. Dia akan hidup. Dan yang kedua menjadi dasar dari kemenangan itu adalah iman tadi. Iman. Iman apa? Iman itu sebenarnya tidak rumit-rumit amat. Karena iman adalah kalau Tuhan mengatakan begitu, pegang, itu iman. Kalau aku beriman kepada Yesus, artinya kusandarkan hidupku pada Dia. Kupercayai Dia, kuikuti Dia. Kulakukan apa yang dikatakannya. Jadi iman itu seperti itu. Iman adalah tempat sandaran yang kokoh untuk jiwa kita. Bukankah itu yang dikatakan kitab Ibrani? Seperti sauh yang kuat, ya, yang membuat jiwa kita berlabuh kepada Tuhan dalam setiap keadaan yang kita hadapi. Ya, menjadi evaluasi pada pagi hari menjelang siang ini, menangkah kita? Ya, ini menjadi pertanyaan. Apakah aku menang melawan dunia? Duniakah yang memberi warna aku, mempengaruhi aku, atau akukah yang mempengaruhi dunia? Pandemikah yang menakut-nakuti kita, atau kita yang menakut-nakuti si COVID? Gimana kira-kira? Iya, kalau kamu tidak kokoh, kamu ditakut-takutinya. Iya, tapi kalau kamu kokoh di dalam Tuhan, ya lalu bagian lu kamu lakukan, kenapa harus takut kepada COVID? COVID-nya yang harus takut. Wish, sabun, minggir katanya. Minggir dia. Saya takut semakin lama COVID ini semakin gak cuci tangan orang. Udah mulai letih orang dengan segala protokol kesehatan ini.
Makanya udah ku tengok orang keluar nggak pakai masker, lihat sana nggak bawa hand sanitizer lagi, lihat lagi sana nggak cuci tangan. Ini calon bahaya. Beberapa hari belakangan ini kenaikan pandemi di Indonesia COVID itu 5.000-an tiap hari. Tiap hari. Ya, kalau 5.000 tiap hari kan sudah tahu kita itu berapa banyak itu ya. Sudah mulai tambah banyak. Padahal selama ini WHO udah muji-muji kita Indonesia berhasil mengurangi ya kematian ataupun dampak dari COVID. Tapi sekarang ini 5.000 per hari sejak kerumunan-kerumunan ini. Ya, maka hati-hati dengan segala bentuk kerumunan yang tidak jelas. Ya, harus betul-betul ada jarak, harus betul-betul ada protokol kesehatan yang ketat. Iya, selain menyerahkan semua kepada Tuhan. Iman yang mengalahkan. Sekarang kepada apa kita beriman? Kepada firman mana kita beriman yang kita pegang? Inilah janji Tuhan. Ini saja ku pegang. Saya ingat ketika saya meninggalkan pekerjaan saya, tidak ada yang mendukung ya. Tidak ada uang, kemudian uang habis. Apa yang saya pegang? Iya, Tuhan dan janjinya. Tuhan berkata, Bapamu di sorga tahu kamu membutuhkan semua itu. Carilah kerajaan Allah, maka semua ditambahkan. Satu. Yang kedua, Allahmu akan memenuhi segala keperluanmu dalam Kristus Yesus. Iya, jadi firman Tuhan itu saya pegang. Roma 8 itu pun saya pegang. Jika Allah tidak menyayangkan anaknya sendiri, ya, dia akan memberikan segala sesuatu bersama-sama dengan anaknya itu, bersama dengan Yesus. Saya memegang firman Tuhan, karena itu saya bisa bertahan. Ya, itu tahun 1900 berapa itu ya saya meninggalkan pekerjaan. 1989 atau 1990. Saudara-saudara, ya, saya pegang iman katanya mengalahkan. Betul. Realita kadang belum mendukung. Tapi firman itu pegang saja. Karena Allah tidak pernah gagal untuk menggenapkan apa yang dia katakan. Seperti Daud memegang firman Tuhan kan gitu ya. Iya. Apa katanya? Dulu pun waktu aku sedang di padang itu ketika harimau, ketika singa datang, Tuhan menolong aku. Allahku yang sama yang pernah menolong aku, Dia akan menolong aku lagi menghadapi engkau, hai Goliat yang tidak bersunat. Dengan kata itu dia sebenarnya mengatakan Goliat tidak punya janji apa-apa dengan Allah. Aku punya janji dengan Allah. Iya, Allah yang aku punya perjanjian dengan dia itu, aku adalah milik kepunyaannya, anaknya, dia adalah Allahku. Dia akan menolong aku lagi menghadapi engkau. Iya, apa yang kamu pegang? Atau enggak ada lagi yang kamu pegang maka kamu enggak bisa menang? Iya, peganglah apa yang Tuhan katakan. Peganglah janji-janji Tuhan. Kenapa Yusuf bertahan di tempat gelap? Kan tempat gelap namanya itu. Kalau segala jalan hidupnya adalah jalan yang gelap. Mengapa gelap? Karena penderitaan. Masuk sumur, masuk ke rumah Potifar, difitnah, masuk lagi ke penjara. Ya, itu kan jalan gelap. Kenapa dia bisa bertahan? Apakah dia ingat Tuhan pernah kasih mimpi bahwa semua jelai-jelai ya, ikatan berkas jelai itu akan menyembah kepada dia? Itukah dia ingat? Atau manakah yang dia ingat ketika di rumah bapaknya Yakub dia mendengar tentang firman Tuhan? Tidak lekang itu dari ingatannya sehingga ketika istri Potifar menggoda dia masih punya firman Tuhan. Apa kata dia? Seluruh kuasa di rumah ini diserahkan padaku, tapi engkau karena istri tuanku, engkau tidak diserahkan padaku. Ya, apakah aku akan berdosa? Ya tidak mau berdosa, kan masih ada firman Tuhan kan.
menjadi pagarnya. Iman memagari kita. Ya. Iman membuat kita menang. Iya, jadi kita tidak mungkin berjalan dalam dosa kalau ada iman. Iman membuat kita ya di atasnya kita berjalan, bukan kita di bawah tenggelam. Kita yang berada di atas. Jelasnya ini? Iya, kalian menang atau enggak? Ini kan perlu ditanya ya. Asal ada masalah tenggelam atau berjalan di atas air seperti Petrus? Mana lebih banyak, tenggelamnya atau jalannya di atas air? Iya, banyakkan tenggelamnya. Ketika tenggelam bagaimana? Berseru seperti Petrus, Tuhan tolong aku? Atau doanya Bapa kami yang di surga panjang-panjang gitu ya, sampai tenggelam kelelep gitu. Iya, berseru kepada Tuhan itu terus menerus. Bukan pada hari pertobatan saja kita berseru. Hari ini terus berseru, saya hari ini terus berseru. Iya, Tuhan tolong kaki saya supaya saya tidak sakit, tidak terlalu sakit. Tolonglah Tuhan supaya saya bisa tidur. Tolonglah supaya makanan ini bisa nyaman masuk ke dalam perut ini. Dulu saya pernah berdoa asal ke belakang karena selalu ngedan dan akhirnya luka. Jadi kadang untuk hal sekecil itu pun gerak peristaltik usus itu harus didoakan juga. Selain memang harus ada olahraga entah 20 menit, 30 menit entah di tempat tidur atau jalan atau apa saja. Manusia tidak bisa hidup tanpa olahraga. Kalau mau ototnya ya kuat, gerak peristaltiknya bagus, tidak mungkin tanpa gerak. Makanya saya kakinya sudah seperti ini pun harus bergerak. Iya, itu untuk menolong. Jadi apa yang bisa ya kalau kita sendiri terlalu besar dunia ini, ditariknya kita terus, ditariknya sahabat-sahabat, ya entah apa lagi di dunia maya, game-game yang ada, sekalipun harus keluar kocek untuk beli alat perang, ya, alat mesin atau alat perang yang entah yang mana, itu semua menarik. Iya, tapi saudara-saudara, Yesus sanggup memberikan kita kemenangan. Kalau benar kita sudah lahir baru, kalau kita terus-menerus beriman, ketika situasi tidak mendukung pun tetap beriman, tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan, terus-menerus bersama-sama dengan Tuhan. Disitulah letak kemenangan kita. Jangan terus melihat yang kelihatan ini saja. Pandang terus kepada Tuhan. Ketika pengintai itu melihat masalahnya saja, mereka tidak memandang kepada Tuhan, mereka tak bisa pegang firman Tuhan, gak ada iman. Masalah itu menekan mereka sehingga mereka begitu cemas, mereka begitu takut. Dan akhirnya mereka mempengaruhi orang Israel dan bilang, oh mereka seperti raksasa-raksasa, kita kayak belalang-belalang saja. Orang yang gak punya iman ini kemana-mana menebarkan kecemasan. Kemana-mana menebarkan ketakutan. Tapi Kaleb dan Joshua dilihatnya juga si raksasa yang besar itu. Dilihatnya juga mereka kecil. Tapi dia juga melihat satu fakta yang tidak diingat dan tidak dilihat oleh 10 pengintai yang lain. Bahwa Allah itu, dia besar, dia punya janji. Dan dia bilang, akan kuserahkan tanah ini kepadamu. Semua yang kau injak akan kuserahkan kepadamu. Artinya apa? Mereka bisa memegang firman Tuhan. Bahwa Tuhan akan melakukan apa yang dia janjikan. Ingin menang jangan jalan sendiri. Kalau mau menang harus benar-benar setelah lahir baru berjalan terus. Iman dari iman terus menerus. Orang benar harus hidup. Ya, dari iman pertobatan kepada iman bagaimana Tuhan memelihara, bagaimana Tuhan menyertai, pokoknya terus menerus bergantung kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa.
Tuhan, kami bersyukur hari ini kembali kami diingatkan seperti apanya orang yang selamat itu. Kalau mereka hanya mengaku dosa menerima Tuhan, tapi buah iman itu tidak ada dalam hidup mereka. Tidak ada kasih kepada Allah yang membuat mereka membenci dosa. Membuat mereka benci dengan kejahatan, tidak mau hidup dalam kejahatan. Bahkan juga tidak ada kasih kepada sesama orang percaya. Dari kitab Yohanes ini kami mengerti bahwa iman seperti itu berarti sangat dangkal. Dan Engkau mau Tuhan kami teruji bahwa kami mengasihi Tuhan, mengasihi firman Tuhan, hidup dalam firman Tuhan. Tapi kami juga mengasihi orang percaya. Kami memikirkan apa yang baik bagi mereka. Kami membangun mereka. Kami menolong mereka supaya boleh menyadari dan boleh hidup di dalam apa yang benar menurut Tuhan. Tuhan, terima kasih. Biarlah Roh-Mu yang Kudus terus bekerja supaya kami pun membuktikan diri bahwa iman kami ini bukan iman yang dangkal, bukan iman yang sia-sia, tapi iman yang menghasilkan buah untuk kemuliaan Allah. Iman yang membuat nama Allah dikenal oleh orang, dan hidup orang yang mengenal Allah itu pun sungguh menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, terima kasih. Dan kalau Engkau membukakan rahasia iman, memang bagaimana supaya bisa menang. Ya Tuhan, Engkau membukakan bahwa kami benar harus dibaharui oleh Roh, dan kami terus harus berjalan di atas iman kepada Tuhan, di atas firman Tuhan. Dari iman kepada iman terus menerus bergantung kepada Tuhan secara total. Kami makin sadar Tuhan terlalu besar iblis itu untuk kami lawan dengan diri kami. Terlalu besar dunia ini untuk kami kalahkan dengan kekuatan kami. Kami tahu hanya dalam persekutuan dengan Tuhan iblis bisa kami usir dan kami kalahkan. Juga dalam persekutuan dengan Tuhan saja kami bisa mengalahkan dunia. Terlalu banyak yang ditawarkan dunia ini yang menarik, tapi kami tahu itu maut, itu mati. Tetapi kalau kami bersama dengan Engkau mengalahkan dunia, inilah kemenangan yang dikehendaki oleh Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah Roh-Mu yang Kudus meneruskan firman-Mu. Biarlah semua umat Tuhan dimanapun berada, Engkaulah menolong, berbicara kepada mereka bagaimana rahasianya supaya mereka tidak akan kalah lagi. Mereka akan menang, bahkan bukan saja menang untuk diri sendiri, mereka akan mempengaruhi dunia. Sehingga dunia yang jahat, yang kotor, yang najis diterangi oleh Tuhan dan orang-orang dibawa kepada keselamatan. Terima kasih Tuhan, sampai di sinilah Engkau telah menolong kami. Kami akan mengakhiri ibadah ini, biarlah anugerah dari Allah Bapa, penyertaan Putra-Mu yang tunggal Yesus Kristus, serta pekerjaan Roh Kudus di dalam kami, membuat kami menang, membuat kami boleh hidup memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.